Shalom Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan. Kita sudah berada di akhir bulan September, di penghujungnya, dan tentu saja kita sudah memasuki juga seri keempat, seri terakhir dalam pembelajaran gereja kita dengan tema Youth for Christ, anak muda untuk Tuhan. Di seri pertama kita belajar dari bagaimana pergumulan Joshua ketika disuruh menggantikan Musa untuk masuk ke tanah Kanaan, untuk merebut tanah Kanaan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Seri kedua kita kemarin belajar dari anak muda di Alkitab yang dipakai Tuhan dengan luar biasa, murid Paulus yaitu Timotius. Lalu kemarin kita juga belajar tentang anak muda yang berhikmat. Kita belajar dari Amsal Salomo, bagaimana anak harus mentaati orang tua dan orang tua bisa mendidik dan mengajar anaknya. Nah, yang keempat, masih dalam tema Youth for Christ, kita akan hari ini belajar pada seri terakhir di bulan September ini adalah anak muda yang beriman. Nah, ini sangat penting. Anak muda yang beriman. Banyak kita merasa kita sudah beriman. Banyak orang Kristen merasa kita semua sudah memiliki iman, ya, benar ya. Begitu kita dibaptis, begitu kita mengaku percaya Yesus adalah Tuhan, maka otomatis kita sudah beriman. Nah, banyak juga oleh karena itu anak muda berlomba-lomba untuk melayani Tuhan, berlomba-lomba untuk melayani Tuhan di atas mimbar karena merasa untuk menunjukkan iman mereka. Itu semua bagus, nggak ada yang salah dengan itu semua. Justru itu sangat bagus, memiliki kerinduan pelayanan, memiliki kerinduan untuk bernyanyi untuk Tuhan, berkhotbah untuk Tuhan, tidak ada yang salah. Tapi masalahnya, benar nggak iman yang seperti itu yang dimau Alkitab? Lagi-lagi kita harus back to Bible. Lagi-lagi gereja kita adalah gereja yang mengajarkan segala sesuatunya harus diukur dan kembali ke Alkitab. Dan seri keempat ini, yuk Bapak Ibu Saudara yang di rumah juga yang menonton, kita belajar bagaimana anak muda yang beriman, anak muda yang dengan beriman mau melayani, dengan beriman mau berkorban, yang sesuai apa kata Alkitab. Dan hari ini kita belajar dari sosok anak muda, ini jelas masih muda. Siapa? Stefanus. Nah, ini jarang dipotbahkan ini. Stefanus. Mari buka Alkitab kita. Dari Kisah Para Rasul pasal 7, Kisah Para Rasul pasal 7 dan kisah Stefanus memang hanya di Kisah Para Rasul, KPR ya singkatannya. Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 55 yang menjadi bacaan kita sebelum kita gali lebih dalam. KPR pasal 7 ayat 55. Yang di rumah buka Alkitabnya, ambil pulpennya, ambil catatannya. Seperti biasa kita akan menggali lebih dalam lagi apa makna ayat ini. Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 55, saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Beginilah firman Tuhan. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Stefanus, siapa Stefanus? Kisahnya sedikit di Alkitab, tapi kisahnya sangat memberikan penguatan iman bagi orang Kristen yang membaca Alkitab. Ya, kalau kita lihat judul perikopnya, ini adalah akhir hidup Stefanus. Stefanus dibunuh, Saulus hadir. Ini udah akhir kisah hidupnya. Dan untuk mengerti latar belakang Stefanus, kita mulai dari kalimat awalnya. Perhatikan ayat 55-nya. Lihat kalimat awalnya, Bapak Ibu Saudara teman-teman, lihat. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus. Luar biasa. Kita lihat latar belakang siapa sebenarnya Stefanus. Bapak Saudara, balik Alkitabnya, buka Alkitabnya di pasal 6. Pasal 6, lihat pasal 6. Ini tentang rasul-rasul memilih 7 orang untuk penata layanan, melayani orang miskin. Lihat Alkitabnya, lihat judul perikopnya pasal 6. Kita lihat dulu latar belakang siapa Stefanus ya. Pasal 6 ayat 5. Perhatikan ayat 5. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus. Ada 7 orang yang dipilih untuk melayani orang miskin karena rasul-rasul sudah begitu banyak pelayanannya termasuk memberitakan Injil. Lalu seluruh jemaat meminta dipilih orang-orang yang baik, yang penuh dengan Roh Kudus, dan salah satunya adalah Stefanus. Nah, kenapa dia dikatakan penuh iman dan Roh Kudus? Berarti memang ini orang luar biasa. Ini orang luar biasa. Mengikut ajaran Yesus Kristus yang disampaikan oleh rasul-rasul yang kita tahu pada zaman itu pasti Petrus, Yohanes, dan dia betul-betul
mendalami ajarannya. Makanya dia dipilih untuk menjadi orang yang melayani orang miskin. Perhatikan yang ke bawahnya lagi. Setelah dia banyak melayani orang miskin, dikatakan Stefanus ayat 8, pasal 6 masih, orang yang penuh dengan karunia dan kuasa. Ya. Dan perhatikan ayat ke-10. Dia melawan banyak orang dengan Roh Kudus untuk bersoal jawab. Wah, luar biasa. Bersoal jawab. Stefanus mempertanggungjawabkan imannya kepada banyak orang yang pada zaman itu sangat membenci ajaran kekristenan dan membenci nama Yesus Kristus. Dia bersoal jawab karena dia orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Ya, perhatikan itu. Dan pasal 7, ini dia karya Stefanus yang luar biasa. Hidupnya singkat saja, hanya dari pasal 6 sampai pasal 8 loh teman-teman. Tapi luar biasa. Pasal 7 itu saya perhatikan ada sampai 60 ayat. 60 ayat, termasuk yang kita baca ayat kita ayat 55 itu di pasal 7. Pasal 7, dia melakukan pembelaan iman karena dia dituduh melakukan ajaran sesat dengan memberitakan Yesus Kristus. Stefanus dituduh banyak orang, dia dihasut dan dia dilapor ke mahkamah agama pada zaman itu. Tapi di pasal 7 yang penuh dengan banyak pertanggungjawaban iman oleh Stefanus, dia memberitakan kebenaran firman Tuhan. Tahu nggak dari mana? Perjanjian Lama. Perhatikan pasal 7 di pembelaan Stefanus. Dia mengekspos semua perjanjian lama. Dia menyebut nama Abraham. Dia menyebut nama Yakub. Dia menyebut nama Yusuf. Dia menceritakan kisah perjanjian lama mulai dari Musa yang membawa Israel lepas dari perbudakan Mesir. Lalu lanjut, dia menyebut nama Yosua. Dia menyebut Daud. Dia menyebut Salomo. Dan dia menyebut nabi-nabi. Kitab dari Kejadian sampai habis dilahap habis oleh Stefanus untuk memberitakan kepada mahkamah agama bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, bahwa Yesus adalah Mesias yang dinanti oleh orang Yahudi. Itulah orang yang penuh dengan Roh Kudus, orang yang beriman. Menurut sejarah, umur Stefanus sampai matinya dilempari batu di pasal kita ini, umurnya hampir sama dengan Yesus Kristus saat mati, 30-an something. 31, 32, 33. Sangat muda sekali. Yesus Kristus meninggal menurut sejarah umur 33 lebih. Stefanus juga meninggal saat lempar batu, umurnya masih 32, 33 lebih. Nah, kita masuk poin bagaimana anak muda yang beriman. Apa bukti anak muda yang beriman? Kita lanjutkan kalimatnya. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Yang pertama tadi, ciri anak muda yang beriman pasti dipimpin dan dituntun oleh Roh Kudus. Benar ya? Itu yang pertama tadi. Tapi maksud dipimpin dan dituntun Roh Kudus, teman-teman, apa itu? Engkau harus bisa mempertanggungjawabkan imanmu, sama seperti pembelaan Stefanus di pasal 7. Dia bersoal jawab dan lihat konteksnya. Dia bersoal jawab sama siapa? Sama siapa? Mahkamah agama, bukan receh-receh, bukan anak-anak kemarin sore. Itu kelompok-kelompok Sanhedrin, tua-tua yang disegani di Israel pada zaman itu. Mereka dianggap pemuka-pemuka agama yang handal. Tapi Stefanus yang masih muda nggak takut. Dan gara-gara itu, dia akhirnya dilempari batu sampai mati. Orang yang penuh Roh Kudus, orang yang beriman, pasti dituntun oleh Roh Kudus untuk berani memberitakan Injil. Itu dia. Ciri bukti kau anak muda yang beriman, engkau dipenuhi Roh Kudus dan hikmat dari Tuhan. Gak peduli umurmu berapa, gak peduli engkau lahir baru umur berapa, gak ada waktu kata terlambat bagi Tuhan untuk memilihmu. Mau nanti kau lahir baru di umur 40, 50, tapi begitu kau dipenuhi Roh Kudus, engkau menjadi orang yang beriman, pasti kau berani bersoal jawab. Berapa dari kita berani mempertanggungjawabkan iman kita, ngomong kepada banyak orang? Jika ditanya, siapakah Yesus Kristus itu? Benar ya? Kenapa kita sepertinya dalam masyarakat kita, mau itu di sekolah, kuliah, perkantoran, kita sering sekali menganggap itu hal yang tabu. Benar ya? Hal yang harus kita hindari. Bahkan di instansi pemerintah, membahas agama, itu hal yang dilarang. Benar ya?
Tapi jangankan itu, di sosial media yang kita nggak tatap muka sama orang, begitu banyak bahasan-bahasan yang mungkin menyudutkan kekristenan, yang mungkin menghina Yesus Kristus. Tapi apa yang dilakukan anak muda Kristen? Diam, diam, dan diam. Mau gimana ngomong berdebat tatap muka, bikin seminar di sosial media nggak bertatap muka saja, kita nggak berani mempertanggungjawabkan iman kita. Sama seperti Stefanus. Apakah engkau naik dikatakan beriman? Apakah kau pikir dengan rajin gereja hari Minggu datang duduk diam pulang, engkau dibaptis, engkau naik sidi, engkau beriman? Belum. Anak muda yang beriman dituntun Roh Kudus untuk mempertanggungjawabkan iman. Nah itu dia. Sama seperti poin yang tema kita yang kedua, seri kedua. Kita harus berani memberitakan Injil, amanat agung, benar ya? Kita harus berani memberitakan Injil. Itu yang dilakukan oleh Stefanus. Dia mempertanggungjawabkan imannya. Ini dalam ilmu teologi disebut apologetika. Mempertanggungjawabkan. Bukan hanya soal berdebat, bukan hanya berdebat dengan emosi, bukan. Engkau berdebat dengan memberitahu apa yang dikatakan Alkitab. Itu yang dilakukan Stefanus. Membahas dari kitab Kejadian sampai nabi-nabi. Wah, dibahasnya semua. Dilawannya mahkamah agama yang sudah senior ini. Dia katakan, itu tanda ciri orang yang beriman. Dan ini yang dilakukan oleh murid-murid, teman-teman. Murid-murid nggak ada rasa takut lagi setelah mereka dipenuhi Roh Kudus. Murid-murid yang mengaku beriman kepada Yesus Kristus nggak takut untuk memberitakan Injil. Dan kalau kalian nanti buka di Google sejarah gereja, matinya murid-murid semua matinya syahid. Dan pasti matinya karena memberitakan Injil, mempertanggungjawabkan iman mereka, tidak mau menyangkal Yesus. Itu mereka mati bukan karena nyopet, bukan karena bohong, bukan karena mencuri, bukan, mempertanggungjawabkan iman. Beranikah engkau berkata engkau anak murid beriman, sampai engkau berkata saya rela berkorban mati-matian mempertanggungjawabkan iman saya? Berani? Jangankan sampai situ Pak Pendeta. Di Perli aja atau di Perli? Di Perli itu bahasa Medan. Di Perli itu seperti diganggu cowok ya, digangguin gitu, akhirnya kita suka, rela kita pindah agama, rela kita pindah iman. Nah, itu kan nggak beres. Bagaimana kalau dibilang anak muda yang beriman, hai wanita-wanita, kalau lihat cowok ganteng mapan tapi beda agama, engkau rela meninggalkan iman? Nah ini kan nggak jelas. Padahal bacaan kita ini Stefanus, kisah hidupnya singkat, nggak sebanyak kisah Musa dari kitab Keluaran sampai Ulangan, nggak sebanyak kisah Daud, tapi memiliki makna yang luar biasa. Poin pertama, bukti anak muda yang beriman dipenuhi Roh Kudus dan hikmat. Nah kita lanjutkan tadi kalimatnya, kita ulang lagi kalimatnya. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah, dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Akhirnya setelah dia mempertanggungjawabkan imannya melawan mahkamah agama, Stefanus dianggap apa? Dianggap apa? Menista agama. Dianggap sok tahu tentang kitab suci, asal menafsirkan aja. Akhirnya semua anggota dan banyak orang di situ melempari dia dengan batu. Kisah yang tragis. Kebenaran, tapi malah mendatangkan kematian. Tapi kalau itu soal kau beriman kepada Yesus, nggak ada yang ditakutkan oleh Stefanus. Begitu juga lagi anak muda orang percaya, jangan takut ketika engkau bertanggungjawabkan iman, karena itu didorong oleh Roh Kudus. Perhatikan kalimatnya. Stefanus yang Roh Kudus menatap ke langit, tahu nggak? Dia dilempar batu, dia menatap ke langit. Lalu melihat kemuliaan Allah. Kita dilempari batu, apa yang pertama kita lakukan? Yuk kita kritisi teks ini yuk. Apa yang kita lakukan? Bukan balas lempar batu, bukanlah, nggak mungkin. Ini yang lempari dia banyak, bukan satu orang. Apa yang kita lakukan? Ayo, melindungi diri lah, simpel kali. Ini seperti ini kan, supaya mungkin mata kita nggak kena, muka kita nggak kena, minimal gini, walaupun badan kita kena lempar tapi minimal gini. Stefanus enggak, melihat ke langit dan melihat kemuliaan. Apa itu? Poin kedua, ciri anak muda yang beriman, ciri kita orang beriman, mata kita tertuju selalu kepada Kristus. Artinya masalah di sekitar kita, penderitaan di sekitar kita nggak bisa mempengaruhi keyakinan iman kita untuk fokus kepada Yesus. Dahsyat sekali Stefanus.
Dia nggak perlu melindungi diri, dia nggak perlu melakukan pembelaan lagi, apalagi membalas lempar batu. Enggak, tertuju ke langit dan melihat kemuliaan Allah. Dan perhatikan kalimat melihat kemuliaan Allah ketika dia menatap ke langit. Yang pertama dilakukannya ketika engkau tertuju kepada Yesus, teman-teman. Ketika engkau melihat kemuliaan Allah, ketika engkau fokus kepada dia. Lihat kalimat akhirnya, ayat 55 apa? Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Teks ini paling banyak diperdebatkan. Menyangkut Tritunggal kan? Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Kalau dia Tuhan, dia yang memerintah di kerajaan surga, kenapa dia berdiri lagi di sebelah kanan? Siapa rupanya yang ada di situ? Bukannya, ini kalimat metafora yang menyatakan bahwa Yesus itu Tuhan yang memerintah. Kenapa? Duduk di sebelah kanan Allah artinya sejajar. Ya. Raja ditata, siapapun yang di sebelahnya itu siapa? Ratu kan minimal yang selalu mendampingi dia. Itu berarti menandakan dia sejajar. Jadi kalau Yesus dilihat Stefanus di sebelah kanan Allah, artinya apa? Dia betul-betul Allah yang memerintah dari surga. Ya. Jadi bukan artinya Yesus berdiri di sini ada orang, bukan. Ini teks yang memang sering diperdebatkan, melihat di sebelah kanan Allah. Tapi betul-betul Stefanus melihat Yesus memerintah dari surga dan siap menyambut kematian dia. Nah, itu dia. Ya. Menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Yesus. Yesus berdiri, yang pertama. Kalau kita tertuju kepada Yesus, kita mengakui dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dunia. Ada kalimat Yesus berdiri, benar ya? Kalau raja duduk atau berdiri? Sebenarnya duduk di tahta. Kalau Allah duduk di tahta surga, kenapa Yesus berdiri? Nah, ini menarik. Karena menurut budaya, ketika berdiri artinya apa? Menyambut. Jadi betul-betul setelah Stefanus lagi dilempari batu, matanya tertuju ke langit melihat kemuliaan Allah, melihat Yesus. Yesus seakan-akan menyambut dia. Stefanus, masuklah ke dalam kerajaan surga. Ketika raja naik dari tahtanya berdiri, berarti dia siap menyambut orang yang datang ke istananya, menyambut tamu-tamu yang datang ke istananya. Itu arti kalimat Yesus berdiri. Itu pertama. Ketika engkau tertuju kepada Yesus sebagai orang yang beriman, anak yang beriman, engkau mengakui dialah Tuhan yang memerintah. Dialah Tuhan pemilik surga yang siap menyambut kematian kita. Yang kedua, orang yang dipenuhi Roh Kudus tadi poin pertama, tanda engkau beriman, lalu kau selalu fokus dan tertuju kepada Yesus. Apa yang dilakukan kalau kau fokus kepada Yesus? Apa yang kau lakukan? Bukan membalas, ya. Bukan balik mencaci maki atau melempar batu. Lihat ayat 59 di bawahnya. Lihat ayat 59. Sedang mereka melemparinya, Stefanus lagi dilempari oleh banyak orang. Stefanus berdoa. Luar biasa. Orang yang beriman pasti dipenuhi Roh Kudus untuk mempertanggungjawabkan iman. Berani memberitakan Injil dan pasti menerima risiko kematian. Tapi ketika penderitaan masal dan kematian datang, apalagi dia dibenci dan dianiaya, dia tidak membalas. Karena orang yang selalu tertuju kepada Yesus pasti harus mengikuti karakter Yesus. Apa itu? Mengampuni dan berdoa bagi musuh. Kalau kita kritisi nih teman-teman, simpel aja. Stefanus kenal Yesus kan? Tidak loh. Stefanus bukan rombongan yang ikut Yesus sampai Yesus naik ke surga. Enggak. Stefanus nggak pernah lihat muka Yesus. Stefanus nggak pernah mendengar ajaran Yesus secara langsung. Stefanus nggak pernah makan roti minum anggur sama Yesus. Tidak. Tapi tadi kita lihat apa? Setelah dia melihat kemuliaan Allah, dia melihat siapa? Yesus. Salah nih Bapak Pendeta. Nggak kenal kok tahu berani bilang itu Yesus. Itu dia. Karena dia melihat kemuliaan Allah. Dan Allah itu sendiri adalah Yesus dari surga. Dan ketika dia betul melihat Yesus, dia mungkin sudah mendengar ajaran Yesus dari Petrus, dia mungkin sudah mendengar ajaran Yesus dari Yohanes. Berdoalah bagi musuh. Orang yang tertuju kepada Yesus, anak muda, kita bisa mengampuni dan berdoa bagi teman-teman kita. Kenapa ini penting? Karena anak muda, seperti kita bahas dari 3 seri sebelumnya, apa penyakit kita? Emosian, gak stabil, ya kan? Karena anak muda itu selalu ambisius, gak ada yang boleh menghalangi jalanku, gak. Siapa yang mengganggu, siapa yang mengejek aku, siapa yang mencoba menjatuhkan aku, hajar. Apalagi kalau kalian ganggu aku, siap-siap ku ajar balik. Itu anak muda. Tapi Stefanus di usianya yang sangat muda, mungkin seusia kita 30-an,
Berdoa lu. Membiarkan badannya dilempar batu lu. Berdoa, kita lihat apa doanya, masih ayat 59, apa doanya? Ya Tuhan Yesus, nggak kenal, tapi setelah melihat kemuliaan Yesus, dia tahu Allah itu Yesus. Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Karena dia sudah melihat Yesus berdiri menyambut. Terimalah rohku. Dan berdoa bagi musuh semakin diperlengkapi oleh Stefanus di ayat 60. Kita lihat ayat 60. Berdoa dan mengampuni. Lihat ayat 60. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, jangan tanggungkanlah dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah. Mirip siapa? Mirip siapa? Mirip siapa doa ini? Yesus Kristus. Di mana? Kayu salib. Sama kan? Detik-detik kematian. Yesus detik-detik kematian di kayu salib. Stefanus detik-detik dilempari batu mati. Doanya sama. Kalau Yesus apa? Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Stefanus apa? Tuhan, jangan tanggungkanlah dosa ini kepada mereka. Umur sama, 30-an, nggak kenal, tapi memiliki karakteristik Allah yang sama. Berdoa bagi musuh dan mengampuni. Oh, luar biasa. Anak muda, dengan segala ambisi kita anak muda, dengan segala keinginanmu untuk sukses di ibu kota Jakarta ini anak muda, dengan segala keinginanmu untuk menjadi orang kaya yang bisa beli rumah, mobil dan segala macam anak muda, kapan engkau berani berdoa dan mengampuni temanmu ketika pernah memfitnah engkau, mengkhianati engkau, menjatuhkan engkau? Itu beriman. Di pembukaan saya katakan tadi, anak muda yang beriman dipikirnya hanya dengan melayani di gereja. Enggak. Dipikirnya hanya dengan memberi persepuluhan dari gajinya. Bukan. Lihat apa yang dilakukan Stefanus sebagai anak muda yang memberikan kita teladan luar biasa. Mungkin sekarang di kantormu engkau lagi disikut kanan, sikut kiri. Iya kan? Engkau pintar, puji Tuhan. Engkau dipakai Tuhan di kantormu. Pekerjaanmu bagus, engkau disenangi atasanmu. Tapi ada saja teman kita yang pengen menyikut kita supaya kita jatuh. Apa yang kau lakukan? Membalas? Apa yang kau lakukan? Memfitnah dia balik? Ngomong sama bos yang menyukai kita, bos, sebenarnya dia nggak beres bos, tapi dia yang fitnah. Dia sebenarnya ini bos. Kita buka semua kejelekannya. Apakah itu ciri anak muda yang beriman kalau kau ngaku Kristen? Tidak. Doakan dia, ampuni. Tapi Pak Pendeta kalau kayak gini jabatannya nggak akan naik. Pak Pendeta macam nggak tahu aja birokrasi di perusahaan dan pemerintahan ini. Anak muda beriman bukan soal jabatan kau jadi direktur, bukanlah. Nggak itu yang dimau Tuhan Yesus. Kau cari ayatnya di Alkitab pun nggak ada itu. Jangan kau pakai ayat mengangkat sebagai kepala bukan ekor ya. Itu bikin aku emosi itu kalau kau kutip ayat itu. Seakan-akan anak muda orang Kristen harus paling berhasil, paling tinggi jabatannya. Nggak nyambung. Bukan itu arti ayat itu. Enggak. Tapi apa yang dilakukan Stefanus? Berdoa dan mengampuni dia. Dan sama itu yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Makanya anak muda yang beriman dari ayat ini selalu tertuju kepada Yesus. Kalau kita selalu tertuju kepada Yesus sesuai dengan syarat mengikut dia, sangkal diri pikul salib lalu mengikut aku, maka sekalipun kita jatuh, maka sekalipun kita oleng, goyang, karena anak muda itu labil, tidak stabil, tapi tetap tertuju kepada dia, kita mengikuti karakteristik dia. Itu dia. Ingat ya, standar Allah, standar Yesus, dia pengen kita apa? Sempurna seperti Bapa. Itu standar yang mustahil sebenarnya ya. Kita nggak bisa sempurna seperti dia. Tapi dengan tertuju kepada dia, kita mengikuti karakter. Apa karakternya? Apa? Berdoa bagi musuh dan mengampuni. Kenapa ini penting saya sampaikan dengan contoh dari Stefanus yang kisahnya itu hanya dicatat di dalam dua pasal ya, pasal 6 dan pasal 7, sangat singkat. Bahkan banyak pendeta nggak ada mengkhotbahkan Stefanus. Tapi ini penting bagi kita anak muda, yang Stefanus juga masih muda pada penulisan Alkitab ini. Bahwa pertama, anak muda yang beriman harus dipimpin oleh Roh Kudus. Maka Stefanus berulang kali dikatakan di Alkitab apa? Penuh dengan Roh Kudus. Penuh ya, penuh. Kita sudah pernah bahas ini. Penuh, bukan setengah-setengah.
penuh dengan Roh Kudus. Yang kedua apa? Selalu tertuju kepada Yesus. Ketika dia dilempar kiri kanan, waduh, bayangkan sakitnya luar biasa. Mungkin di sini sudah berdarah, mungkin di sini sudah memar, badannya semua sakit, lempar di batu. Enggak, dia nggak membalas, dia nggak minta tolong, malah dia berdoa. Kenapa? Dia sudah melihat kemuliaan Allah di dalam diri Yesus Kristus yang nggak pernah dia jumpa itu. Makanya dia harus mengikut karakter Yesus Kristus. Berdoa bagi orang yang menganiaya, berdoa bagi musuh, dan mengampuni. Ini yang penting anak muda, sama seperti kita belajar di seri kedua kemarin Timotius ya. Pelayanan itu bukan soal keluar, tapi ke dalam dulu. Makanya Paulus bilang sama Timotius apa? Kuasai dirimu, sadar. Baru apa? Sabarlah menderita. Baru apa? Beritakan Injil. Kebanyakan kita anak muda pengen semua tampil di mimbar, pengen semua mengambil bagian dari kolektan, asyir, segala macam di gereja. Tapi lupa, yang di sini enggak. Nah ini menjadi problem kita sebagai anak muda. Kita terus belajar, kita terus sangkal diri kita yang sulit ini. Kita terus pikul salib. Kisah Matius ketika terpanggil dan terpilih oleh Yesus sangat luar biasa. Yesus lewat, Matius lagi di meja cukai, dia pemungut cukai. Mungkin dia lagi beresin uang yang sangat banyak di meja. Ketika Yesus lewat, Yesus melihat dan hanya berkata dua kata apa? Ikutlah. Apa yang terjadi? Teks Alkitab mengatakan Matius berdiri, meninggalkan semuanya, mengikuti Yesus. Orang kaya, banyak duit, nyaman, tapi hati kosong. Ketika Yesus datang dan memanggil dia, nggak bisa ditolong. Matius berdiri, meninggalkan masa lalunya dan mengikuti Yesus. Luar biasa sekali. Itu artinya engkau tertuju kepada dia. Paulus, orang pintar, tapi tak mengenal Tuhan yang sejati. Kerjanya belajar agama, tapi nggak mengenal siapa Tuhan yang sejati. Sampai akhirnya dia mendapat momen Tuhan memanggil dan memilih dia. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya? Jawabannya sangat-sangat unik dari orang pintar, profesor ya. Siapakah kau, Tuhan? Kalau aku jadi Gamaliel yang menjadi guru dia, dia kan murid tercerdas ya, kutokok pokoknya, Pujita, kenapa? Kau belajar Tuhan setiap hari. Ketika mendengar suara itu, masih kau tanya lagi, siapakah kau, Tuhan? Anak muda, sudahkah kau beriman? Sudah Pak Pendeta, apa bukti? Kalau kau yakin Yesus Kristus sudah selamat dunia, apa bukti kau beriman kepada dia? Kasih tidak Pak Pendeta? Tidak. Saya langsung jawab enggak, bukan itu bukti. Sudah dibaptis Pak Pendeta? Sudah belajar naik sini Pak Pendeta? Enggak, bukan itu juga bukti. Sudah memberi persepuluhan, taat Pak Pendeta dari gajiku setiap bulan? Bukan itu juga arti kau beriman. Tapi kau dipimpin Roh Kudus untuk memberitakan Injil, mempertanggungjawabkan iman. Kalau kau tahu Yesus itu juru selamat dunia, beritakan di seluruh dunia. Yang kedua, engkau selalu mengasihi musuhmu, orang-orang yang membenci engkau, menganiaya engkau, menjatuhkan engkau. Engkau selalu berdoa kepada dia. Kenapa? Karena mata kita tertuju kepada Kristus, sama seperti Stefanus, kita harus mengikuti karakter Kristus. Dan apa? Mengampuni. Di tengah kedagingan anak muda yang sulit mengampuni karena kita ambisius, Kristus dan Stefanus mengajarkan kita hari ini bahwa kita harus mengampuni. Luar biasa. Stefanus yang tak kenal Yesus, Stefanus yang tak melihat penyaliban Yesus, kok doanya sama ya? Mirip ya? Tuhan, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Kita tidak pernah bertemu Yesus ribuan tahun lalu, tapi lewat firman yang kita baca di Alkitab, kita tahu bagaimana mengikuti karakteristiknya, berdoa dan mengampuni. Kiranya Bapak Ibu Saudara, 4 seri tentang anak muda Youth for Christ bisa membuat teman-teman sekalian semakin semangat dalam Tuhan, melayani Tuhan, tapi harus melayani dengan benar. Tapi yang terutama, kita harus mengkoreksi diri kita hari demi hari, karena setiap hari adalah pertempuran bagi kita untuk melawan kuasa kegelapan roh-roh penguasa dunia ini. Kedagingan kita selalu menuntut kita berbuat dosa, tapi biarlah Roh Kudus yang memimpin kita untuk memberitakan Injil dan selalu memiliki karakter Kristus, berdoa bagi musuh dan mengampuni. Amin.